Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari pers. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Polres Pamekasan hadir di sini Kasat Reskrim Polres Pamekasan, kemudian Kapolsek Waru dan Kasih Humas. Kita akan melaksanakan rilis terkait dengan ungkap kasus penganiayaan yang menimbulkan meninggalnya atau hilangnya nyawa orang lain. Adapun perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Dapat saya ceritakan sepintas kronologisnya, yaitu pada pukul 10 saat hari Sabtu tanggal 17, saksi MZ kedatangan seorang tamu korban inisial F. Kemudian setelah korban inisial F memasuki rumah, pintu kemudian ditutup dan dikunci. Kemudian sekira pukul 12.00, saksi MZ mendengar ada tamu yang datang mengetuk pintu dan minta dibukakan pintu. Dan kemudian oleh MZ dibukakan pintu dan ternyata hadirlah di situ inisial BR dan JH yang kemudian masuk ke dalam rumah MZ mencari informasi karena sudah mendapatkan informasi bahwa ada korban F di dalam rumah. Maka kedua orang inisial BH dan BR dan juga JH ini melakukan pencarian dan ternyata ditemukan ada korban F di dalam lemari dengan kondisi bawah menggunakan sarung dan bagian atas tidak menggunakan pakaian. Kemudian dari situ oleh inisial DR dan inisial JH dilakukan interogasi dan juga dilakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap korban F dengan motif adanya perselingkuhan. Kemudian setelah terjadi penganiayaan, korban inisial F ini dititipkan ke rumah salah satu tokoh. Kemudian saudara inisial DR dan inisial JH melaksanakan sholat di masjid. Di saat inisial DR dan inisial JH ini melaksanakan sholat di masjid, kemudian datanglah salah satu keluarga dari saksi MZ dengan membawa celurit untuk mencari F, dan kemudian terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Korban inisial F sempat melarikan diri namun dikejar sehingga terjadi peristiwa penganiayaan yang kemudian korban inisial F ini setelah dilakukan pertolongan di puskesmas namun tidak dapat tertolong alias meninggal dunia. Adapun peristiwa tersebut terjadi di Dusun Bungur, Desa Tambojung, Regi, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Kemudian dari peristiwa tersebut kita dari Satreskrim Polres Pamekasan dan juga dari Polsek Waru melaksanakan olah TKP dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari situ kita kemudian mengarah pada DR dan JH sebagai pelaku penganiayaan dan segera bisa kita amankan. Kemudian berkembang kepada pelaku JK yang diduga melakukan penganiayaan menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga sampai dengan saat ini berdasarkan kronologis tersebut kita telah menetapkan 3 orang tersangka
dari dua peristiwa tindak pidana, di mana peristiwa tindak pidana yang pertama terjadi penganiayaan di dalam rumah saksi MZ, dan peristiwa yang kedua yaitu penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, di mana pada peristiwa yang pertama kita tetapkan saudara DR usia 48 tahun, alamat Dusun Bungur, Desa Tambojung, Pregi, Kecamatan Waro, Kabupaten Pamekasan. Kemudian yang kedua, inisial JH, usia 38 tahun, alamat Dusun Songlesong, Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Kemudian untuk peristiwa yang kedua, penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kita menetapkan inisial JK sebagai tersangka, usia 45 tahun, alamat Dusun Bungur, Desa Tambojung Pregi, Kecamatan Waro, Kabupaten Pamekasan. Adapun beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan, diantaranya pertama, satu buah jaket kain warna hitam, ini milik tersangka JK. Kemudian satu buah celurit berukuran 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang diikat tali warna putih. Ini juga milik tersangka inisial JK. Kemudian satu buah sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban F. Kemudian satu buah handphone milik merek Oppo warna biru, ini juga milik korban F. Kemudian satu buah baju jaket kain warna gelap milik korban F, dan juga kita sudah mendapatkan hasil visum et repertum. Adapun penerapan pasal yang kita sangkakan terhadap peristiwa yang pertama yaitu penganiayaan, pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4 juta rupiah. Adapun untuk peristiwa yang kedua, penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kita sangkakan pasal 351 ayat 3 subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 15 tahun. Kemudian pada kesempatan ini juga sekaligus saya ingin menyampaikan sepintas terkait ungkap kasus dan perkembangan peristiwa tindak pidana yang terjadi pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07 WIB, yaitu peristiwa yang kita sangkakan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan lebih dari 1 orang di Jalan Raya Desa Tebul Barat, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Adapun tersangka yang berhasil kita amankan yaitu inisial HY, usia 49 tahun, alamat Dusun Donggadung Timur, Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Adapun untuk tersangka lainnya masih dalam penyelidikan, yaitu inisial B, S, A, dan juga ada Mr. X. Kemudian terhadap inisial D, S, dan A ini juga telah kita tetapkan DPO. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan pada peristiwa ini, yang pertama yaitu satu buah celurit dari TSK HY, kemudian 5 pasang sandal jepit di TKP yang diduga milik pelaku lain, kemudian 2 sarung celurit terbuat dari kayu warna hitam yang kita amankan di TKP, kemudian CCTV yang berisi para pelaku saat akan melakukan perencanaan pembunuhan tersebut terhadap korban, kemudian baju tersangka inisial HY, kemudian baju korban, kemudian sepeda motor korban, dan juga hasil visum et repertum. Dengan ditetapkannya HY sebagai
tersangka ini kita sangkakan yang bersangkutan, kita terapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 170 ayat 2, angka 3, pasal 3, pasal 351, angka 3, ayat 3 KUHP. Adapun dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Ini rekan-rekan yang dapat kami sampaikan dari dua peristiwa ini. Kenapa dua peristiwa ini kami rilis juga sekaligus bersamaan? Ini suatu peristiwa yang hampir sama motifnya, yaitu sama-sama motif perselingkuhan dan sama-sama berada di wilayah utara. Kita sekaligus memberikan himbauan kepada warga masyarakat di Pamekasan, khususnya jika memang menemukan atau mendapatkan setiap kejadian atau peristiwa, kita himbau untuk tidak main hakim sendiri. Silakan melaporkan kepada Polsek setempat, Polres maupun Babin Kamtibmas, dan juga silakan berkoordinasi dengan tokoh setempat maupun klebun atau kepala desa untuk bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan. Saya ulangi lagi, jangan melaksanakan atau melakukan kegiatan main hakim sendiri yang justru akan berakibat pidana bagi pelaku yang melaksanakan main hakim sendiri. Demikian sementara dari kami, rekan-rekan. Terima kasih. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan oleh rekan-rekan dari pers. Bundan, Silakan ya. mungkin bisa diurai hubungan status dari pelaku pertama dengan MZ itu apa? Terus yang kedua pelaku yang melakukan penganiayaan di dalam rumah itu apa hubungannya dengan MZ? Keluarga kah atau apa? Bisa disebutkan nggak benar? Ketiga-tiganya masih ada hubungan keluarga dengan MZ. Jadi dapat saya ceritakan kalau menurut pengakuan dari saksi bahwa semula kenapa F mendatangi rumah MZ ini karena MZ ini meminta tolong, katanya di rumahnya sering terjadi kehilangan barang atau ayam. Kemudian minta tolong kepada F untuk dicarikan orang pintar lah gitu ya. Sehingga F kemudian datang ke rumahnya. Kebetulan dapat kami sampaikan bahwa MZ ini informasinya sudah berkeluarga dengan suami bekerja di Malaysia. Nah ini hampir sama persis dengan peristiwa yang terjadi di bulan April sebelumnya gitu ya. Kemudian juga motif dugaan terjadi perselingkuhan yang kemudian informasi tersebut dicium atau diketahui oleh pihak keluarga dari MZ. Oke. Itu ya? Iya. Tambahan Komandan, kan yang dua pelaku ini sebelumnya sempat melakukan integrasi ya terhadap korban. Apakah antara MZ dan korban ini sebelumnya sudah melakukan hubungan intim dalam? Karena kan waktu itu ditemukan tidak menggunakan pakaian yang bersembunyi di dalam lemari. Nah, kalau itu kita tidak melangkah sampai sejauh itu, karena memang pada saat dilakukan pada saat DR dan JH ini memasuki rumah, peristiwa yang dilihat oleh mereka hanya bahwa F di dalam lemari menggunakan sarung tanpa menggunakan pakaian. Jadi yang kita lakukan penyelidikan sampai dengan saat ini sebatas peristiwa penganiayaan dan penganiayaan yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. Oke. Dan berapa kali pelaku utama melakukan sabetan terhadap tubuh korban? Silakan Pak Kasatasin detailnya hasil visum. Baik, terima kasih mohon izin ya Bapak Kapolres. Sebagai rekan-rekan media, sesuai dengan keterangan dari tersangka, untuk jumlah berapa kali yang bersangkutan melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam, perkiraan antara 8 sampai 10 kali dia mengayunkan senjata tajamnya. Kemudian dari hasil visum, dilihat dari hasil visum luka sabet atau luka sobek akibat benda tajam kurang lebih sekitar ada 7 luka, 7 sampai 8 luka. Artinya sinkron antara keterangan dari tersangka dengan bukti atau alat bukti petunjuk visum atau visum dari dokter. Ya. Kemudian mungkin dari pelaku juga
sempat mengetahui apakah si korban ini sering bertamu ke rumah MZ? Apa waktu itu saja dia bertamu ke rumah MZ? Apa sebelumnya sudah diintai? Ya, jadi menurut keterangan dari para tersangka, ini si korban memang beberapa kali berkunjung ke rumah MZ, ke rumah saksi MZ. Kemudian sempat diperingatkan juga pada saat hari kejadian itu sempat diperingatkan juga. Akhirnya sampai terjadi peristiwa penganiayaan itu. Keseharian korban apa, Komandan? Kerjanya? Swasta gitu. Swasta ya? Kalau keterangan dari MZ swasta. Lagi, cukup? Angkat, celuritnya angkat. Ya berat-berat ya di atas. Tahan. Gak bahaya, tak? Siap. Gak bahaya. Aduh. Siap. Cukup. Terima kasih. Pak Kapolres, terima kasih ya. Ini Mas.